Halo Sobat JPW, kembali lagi bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus review untuk Grinder Espresso JX 800. Oke, grinder JX 800 ini memang grinder khusus untuk espresso ya. Ini pairingannya cocoknya sama mesin espresso Milesto ya. Nah, Milesto Eliananya sambil nungguin kita unboxing dulu aja sih grindernya nih. Kita langsung buka aja. Ya. Nah, untuk warnanya sendiri di sini ada black ya atau hitam ya. Terus di sini berat bersihnya sama berat dengan dusnya ya, 6,8 untuk berat bersih grindernya, 8,0 untuk sama dusnya. Ukuran 43 x 22 x 35,5 cm. Nah, kita buka aja. Grinder ini setipe atau ya kita ngomongnya serupa tapi sama ya. Bukan serupa tapi tak sama dengan beberapa merek grinder yang sudah common di pasaran. Contohnya L20-nya Maquinos, ini sama kayak gini. Terus Latina punya juga ada yang kayak gini. Gitu. Kita coba buka, ada dua dusnya guys ya. Jadi udah pasti double-double meskipun kalau kita lihat di sini dusnya dari pengiriman memang sudah kelihatan kurang kurang proper, tapi dus dalamnya masih aman banget nih. Makanya dia kasih dus double ya. Jadi buat di ekspedisinya agak ekstrim pun masih aman nih teman-teman. Nah, Sobat JPW bisa lihat di sini, pertama kali saat kita buka atau kita unboxing, di bagian atasnya kita nemuin manual book. Di mana manual booknya ini kita cek ya, bahasa Inggris ya kalau dari depan kelihatan. Dan biasanya manual book ini cuma jadi pajangan atau cuma disimpan aja di bawah laci bar. Saran saya, Sobat JPW bisa baca dulu, bisa dicek. Nah, di sini jelas tuh. Parameter grindernya, coffee grinder 800, coffee grinder JX 800-nya. Apa yang diinstruksikan, cara settingnya gimana, cleaning dan maintenance-nya gimana. Nah, simple kok, dia nggak ribet ya. Deskripsi barang-barangnya nih, nanti ada hopper beans, ada untuk closer atau stopper bean, ada timer dan macam-macam di sini dijelasin ya. Gitu. Terus di sini juga dijelasin bagaimana cara prepare-nya untuk setting time-nya untuk single, double, sama manual. Nanti kita langsung cobain juga aja. Gitu. Terus di sini cetekan ke belakang untuk power, ke depan sama ke tengah mininya apa nanti kita cobain langsung. Sama buat cleaning. Nah, cleaning bukannya kayak gimana. Jadi sebenarnya kalau Sobat JPW males buat baca ini, nonton YouTube kita aja sih. Nanti nonton YouTube kita sama nih, kita bahasnya seperti yang ada di manual book ini ya teman-teman ya. Oke, kita simpen dulu. Kita buka. Biasanya nih kalau ditarik, nah tuh ada namanya tuh JX 800 ya. Hoppernya ikut nih. Nah kan, hoppernya ikut. Tara, kita cek dulu karena kita mau sekalian buat dikirim. Ini buat pembelian ke mana kemarin ya? Ke Pik ya. Ke Pik apa ke Sunter gitu, Budian. Ya. Nah ini kita cek fisiknya aman semua, nggak ada retak, nggak ada pecah, nggak ada gompel-gompel. Baunya juga bau baru ya, kecium ya. Baunya bau baru banget. Aman ya. Dan dia udah smoke smoke on the water bukan ya? Itu mau judul lagu. Warnanya nggak bening ya, nggak clear ya, tapi smoke buat ngejaga supaya biji kopinya nggak kena matahari langsung. Nah ini kita taruh dulu, nanti kita pakai buat cobain. Tapi kita cobain di review ini, di unboxing ini, tidak pakai biji kopi ya, jadi hanya setup aja. Nah ini sih grinder unitnya. Nah unitnya kita tariknya sebenarnya bisa, kalau mau narik sama si nah sama gini-giniannya bisa nih. Bentar, saya turun ke bawah dulu, biar nariknya lebih gampang. Nah, sendirian bisa kok. Lepas dia. Jadi ininya doang, nggak apa-apa ya. Nah, taruh dulu begini, karena dia diikat. Rapi banget ya, nggak pakai Ahmad. Kalau rapi pakai Ahmad mahal. Ya, kita buka aja ikatannya guys. Hati-hati kalau dibuka ikatannya, nanti dia bisa tenang di alamnya ya. Pocong kali. Nah, ini di bagian bawah bisa lihat nih teman-teman. Saya lurusin. Nah,
Modelnya JX800, power 1800, volt frekuensinya sekian, serial numbernya juga jelas ya. Di sini ada 0002473 ya. Oke, made in China. Sekarang hampir semua barang perkopian, mau yang mahal mau yang murah, made in China. Hebat memang. China terbaik. Ya, tapi Itali tetap masih megang ya, cuman harga nggak kepegang kalau Itali. Ini jangan lupa pada saat kita setting ini diambil dari sini, silika gelnya nanti dipasang lagi. Nah, terus kita ini buka aja. Kita nggak apa-apa, nanti gue kasih tulis. Kita colok nih. Majuin aja dikit kalau nggak nyampe. Ah, colokan ke sini. Ya. Nah, ini kita lihat unit grindernya. Tadi hoppernya udah aman. Dari unit sih aman ya, nggak ada masalah, nggak ada baret-baret, besot-besot atau luka-luka. Ya, aman semuanya. Nggak ada minus di fisik sama sekali. Bagian belakang juga. Nah, bedanya kalau L20 ada tulisannya Maquinos. Ya, kalau kita nggak ada, karena kita JX700 sama, pabriknya sama. JX800 ya, sorry. Tipe ngomongnya ya. Nah, terus untuk ngeceknya gimana? Nah, kita nyalain dulu nih dari awal pengecekan. Jadi setupnya, di sini ada power ke depan, yang gambar 1, dia akan nyala di sebelah sini. Nah, ini kita setting nih. Kita setting. Contoh settingnya gimana? Ini kan ada 1 cangkir, ada gambar 1 strip di sini. Ya, cara settingnya ini 1 angka 1 di sini, 1 cangkir. Tandanya 1 cangkir itu membutuhkan berapa detik? Di sini 5,0 detik. Ini masih settingan pabrik. Nah, saya coba setting ya. Saya coba kasih cara settingnya. Tahan 3 detik. 1, 2, kepencet maaf. Tahan ya, jangan dilepas. 1, 2, 3. Nah, kedip-kedip. Ya, pada saat ditahan tidak dilepas 3 detik dia akan masuk ke menu setting. Saat di menu setting, teman-teman bisa tambah atau kurang dari 1 shoot ini mau pakai berapa detik untuk menghasilkan grind size tertentu dengan jumlah bubuk kopi tertentu atau dos tertentu. Misalkan kita kasih 8 detik. 8 detik. Nah, kita pencet-pencet aja sampai 8. Nah, 8 detik. Nah, contohnya kayak gitu. Pada saat udah 8 detik gimana? Karena kita lagi setting nomor 1, maka balikinnya atau save-nya pencet lagi nomor 1. Kedip-kedipnya akan hilang. Nah, ini akan countdown, hitung mundur dari 8 detik ke 0. Grindernya akan berfungsi selama 8 detik, nanti akan berhenti setelah 0. Gampang ya? Yang nomor 2 juga sama seperti itu. Kita pindah dulu dari 1 cangkir 8 detik, 1 cangkir 8 detik. Jadi jangan baca 108 ya. Kita pencet nomor 2. 2 cangkir, gambar 2 cangkir, ada 2 strip di sini, ada nomor 2. Bukan 210 ya Sobat JPW ya. 2 cangkir 10,0 detik. Misal kita mau tambahin jadi berapa? 18. Tahan 3 detik, kedip-kedip, sama, pencet-pencet lagi aja. Ditahan boleh, pencet-pencet boleh. 18,0 misalkan. Nanti mah tetap perlu disetting lagi ya pas ada kopinya ya. Nah, 18,0. 2 cangkir untuk 2 shoot 18,0. Berapa lama dia akan berputar? Kita lock dulu, pencet nomor 2 lagi karena kita lagi setting nomor 2. Kedip-kedipnya hilang, langsung kita pencet lagi. 18 detik dia akan berputar, akan berfungsi sampai selesai. Dia akan mati dengan sendirinya. Kalau kelebihan gimana Bang? Misalkan kopinya nih kelebihan. Teman-teman bisa berhenti di tengah jalan. Misalkan masih ada nih, tapi udah penuh kopinya, pencet aja lagi. Nomor 2 lagi. Gitu. Jadi kalau mau nambahin lagi, pencet nomor 2 lagi. Yang lagi dipencet nomor 2, pencet lagi. Mau nambahin dikit juga bisa. Pencet lagi. Jadi semuanya bisa. 1, pencet lagi. 2, pindah dulu. Mau berhenti di tengah jalan, pencet lagi. Jadi 1 dan 2 settingnya seperti itu. Terus inching ini apa nih? Inching ini adalah manualnya. Kita pencet. Yang tadi hitungannya semuanya mundur. Sekarang ada unlimited di sini. Nggak ada gambar 1, 2 cangkir. Ada alpha gitu ya, unlimited. Terus di sini kelihatan 0 semua. Pada saat kita pencet, dia akan hitung maju teman-teman. Nah, sampai kapan hitung majunya? Nah, teman-teman bisa nonton video ini sampai besok. Kelamaan ya? Jangan dong ya. Jadi kalau teman-teman udah mau ngerasa udahan, ya tinggal pencet lagi aja. Karena dia akan berhenti sendiri atau mati sendiri ketika ini angka udah 999 semua. Jadi berapa tuh? 999. Enggak kan ini koma, kan ini 0,
999 detik, 9, ya kan? Jadi kelamaan ya guys, kita bisa berhenti di tengah jalan seperti ini. Itu untuk setting yang ke depan teman-teman. Nah, setting yang berikutnya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau tengah nih mati. Nah, ini mati. Ulang, Bang. Ya, dari sini kalau ke tengah mati. Nah, ya ini nggak bisa berfungsi. Ini dalam keadaan dia grinder dimatikan, gitu. Terus kalau ke belakang, kita pencet belakang, ini tetap mati dan tetap tidak bisa difungsikan. Terus belakang fungsinya apa? Yang garis 2 ini tandanya manual. Nah, teman-teman bisa ambil portafilter, di mana dengan portafilter teman-teman bisa cobain langsung taruh portanya di bagian bawah. Nanti ada tombol di sini nih. Nah, ada tombol di situ, masukin aja portafilternya, tekan. Nah, ini ada nyangkutnya nih pas, jadi bisa handless dia. Nggak usah dipegangin teman-teman. Tuh, dia muter langsung, tinggal nungguin sampai bubuk kopinya cukup sesuai dengan takaran yang teman-teman pengen. Lepas, dia berhenti. Jadi bermanfaat banget ya handle ini ya. Tuh. Ya enggak? Jadi pada saat teman-teman udah ngerasa selesai, udah. Kurang, tambah lagi, selesai, udah. Gitu. Ini juga bisa berfungsi buat ngehandle portafilternya kalau teman-teman mau pakai timer. Misalkan ya, ini kita ketengahin, terus kita nyalain lagi yang atas ya. Teman-teman taruh begini, ini nggak akan muter. Karena kita lagi pakai timer. Teman-teman pencet nomor 2 lagi, karena kita lihat di sini. Double shoot, ya, spotnya double. Pencet nomor 2, diemin. Gitu. Nah, teman-teman bisa sambil prepare susu, prepare mesin, flashing, prepare gelas, atau prepare bahan baku lainnya. Jadi, sangat ngebantu banget. Dan nanti setelah tadi 18 detik selesai, dia berhenti. Misalkan teman-teman lagi ngambil bahan baku yang lain, dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, berhenti. Gitu ya. Jadi nggak harus dipegangin portanya, nggak harus diginiin. Gitu ya. Jadi berfungsi buat handle porta. Jadi dia bisa handless. Selanjutnya di bagian bawah sini teman-teman bisa lihat, ini saya angkat. Karena yang di sini porta yang menyangkut ini adalah porta 58 mm. Nah, sedangkan ada beberapa mesin espresso yang portanya di bawah 58. Ada yang 51, ada yang 49, ada yang 53 atau 54 buat Alex Leva atau Valkyria ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada extend atau tambahan untuk porta yang kecil. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman tinggal tarik ini nih. Tarik aja kecil yang ini nih. Tarik biasa. Ini ditaruh sini karena udah ada tempatnya nih. Nah, udah ada tempatnya. Oke. Tempatnya di sini langsung taruh aja. Nah, terus nanti dari situ langsung diganti sama yang tadi. Nih. Diganti sama yang ini. Nah, portanya jadi lebih kecil kan? Nah, ini nanti buat porta kecil dia akan nyangkut nih, tuh. Nah, tuh akan nyangkut. Porta gede nggak akan masuk. Ya. Jadi buat porta yang 49, 51, 53, 54 bisa nih. Ya, buat truk preso ya, teman-teman ya. Gitu, gampang ya. Tinggal tarik doang. Tuh. Jadi dia nyangkut di sebelah sini nih. Tuh. Nyangkut di sebelah sini. Nah, terus turunin ke bawah. Jadi dia begini bentuknya, emang agak turunan gini. Jadi dia nyangkut nih. Tuh. Ya. Aman ya? Nih. Kaitannya ini nyangkut ke belakang ya. Kalau gantinya ya udah tinggal ganti lagi. Tinggal taruh lagi aja. Nah, gini nih. Posisinya gini ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik nggak mau masuk dia. Tekan aja. Nah, sip. Cobain lagi pakai porta yang tadi. Nah, udah masuk lagi kan. Terus yang tadi ditaruh mana? Yang tadi taruh bawah lagi. Jadi dia emang udah nyiapin nih tempat buat ganti-gantinya. Ya, buat unitnya sih gitu aja. Nggak terlalu ribet banget. Kalau QC sebenarnya udah selesai. Kita bakalan kasih tahu cara setting, cara bersihin nantinya ya. Buat buka bur dan macam-macamnya. Jadi ini di QC sama reviewnya. Nah, grinder ini kalau menurut saya cukup bermanfaat ya. Jadi harganya nggak terlalu mahal. Di 3 jutaan doang. Dan dia bisa handless, bisa sambil ngapa-ngapain gitu ya. Jadi menurut saya cukup oke ya. Sama saya lupa ini terakhir. Cara mengaitkan ini ya. Sebelum kita closing ya. Nah, ini ada locknya. Nanti ngelock di sebelah sini nih. Nah, ngelock di tiga pin ini nih. Posisinya gimana? Sesuaiin aja. Mau stopper binsnya di sebelah mana.
taruh misalkan kalau ini ke sini berarti di sini nih. Nah, putar ke arah kanan, ke arah jarum jam. Kalau dari atas ya, kita ngambilnya ke arah kanan, ke arah jarum jam gini. Dah. Ini akan nge-lock dan kita akan bisa angkat grindernya pakai ini. Ya. Karena dia udah ngunci, udah ngait. Gitu. Bukanya berlawanan jarum jam kalau dari atas ini. Baru lepas. Gitu. Dan sedikit tips, kalau teman-teman lagi ada bubuk kopi atau biji kopi di sini, saran saya harus dihabiskan. Karena di sebelah sini ada rongga-rongga kecil yang nanti akan ketutup sama bubuk atau sama biji yang masih sisa. Jadi beneran, kalau mau ngebuka, habisin dulu baru dibuka. Misalkan ini masih penuh nih, masih ada biji kopi di sini. Dia akan nyampah nih di sini nih, susah ngebersihinnya. Teman-teman butuh kompresor atau butuh yang namanya vacuum cleaner buat ngebersihin ini. Gitu ya tipsnya ya. Nah, ini kita taruh aja biar keren. Nah, stopper binsnya di sini. Tuh. Cakep ya. Dan ini solid ya. Solid. Tuh. Nggak ada keraguan buat ngangkat saya. Solid gitu ya. Oke. Kita balikin ke posisinya. QC selesai. Ini siap dikirim ya. Oke. Kontennya juga selesai ya. Kalau teman-teman mau lihat nanti cara kalibrasi, cara bersihinnya, nanti kita lanjut di next konten ya. Saat ini untuk QC dan review untuk grinder ini sudah cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang masih stay sampai akhir video kita ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di next video.